Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1835 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayat 25. Di bawah perikop Gideon mengusir musuh. Demikian firman Tuhan. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegang-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu
bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, "Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Sera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepada kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana caranya Tuhan melalui Gideon mengalahkan Midian dan sekutunya Amalek, yang firman Tuhan ini katakan di ayat 12. "Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya." Haleluya. Firman Tuhan ini katakan bahwa jumlah Midian dan Amalek yang bersekutu itu sangat banyak, sementara tentara Israel yang dipilih untuk berperang melawan Midian itu hanya 300 orang. Dan senjata di tangan mereka hanyalah buyung kosong, sangkakala, dan juga obor. Tapi saudara lihat, Israel bisa menang dalam pertempuran melawan Midian yang jumlahnya tidak terhitung itu. Haleluya.
Tuhan tidak mau saudara memakai cara manusia untuk mengalahkan Midian. Makanya Tuhan menyaring orang Israel yang akan pergi berperang dengan cara minum air di sungai. Dan tersaring dari antara banyaknya orang Israel itu tersisa 300 orang. 300 orang menghadapi orang Midian dan Amalek yang tidak terhitung jumlahnya itu. Saudara, mereka diseleksi dari cara mereka minum di sungai. Mereka yang minum seperti anjing yang meminum dengan cara menjilat itu dipisahkan. Dan siapa yang minum air dengan cara mengambil air dengan tangannya dan membawa ke mulutnya itu juga dipisahkan. Saudara, yang dipakai Tuhan untuk pergi berperang melawan Midian dan sekutunya Amalek adalah mereka yang meminum air dengan cara mengambil air dengan tangannya dan membawa ke mulutnya. Dan yang terkumpul waktu itu 300 orang. Dari puluhan ribu orang Israel yang ada bersama dengan Gideon, terseleksi hanya 300 orang. Saya melihat Tuhan memilih orang yang berkarakter, seorang yang punya adab, punya etika, punya sopan santun. Mereka lah orang-orang yang terpilih itu. Amin. Ada berapa banyak orang kecewa melihat orang yang mereka anggap orang yang rohani, orang yang sudah terjun dalam pelayanan, tapi ternyata kelakuan mereka roh halus. Banyak orang kecewa karena karakter, karena apa? Sifat dari seseorang yang notabene sudah terjun dalam pelayanan, katakanlah mereka pendeta atau majelis, tetapi mereka tidak punya etika dalam kehidupan mereka. Sehingga banyak orang kecewa. Karena orang-orang yang tidak beretika itu kalau sudah melayani di dalam pelayanan, mereka akan tabrak sana tabrak sini. Mereka akan masa bodoh. Saudara, saya percaya Tuhan mencari, memilih dan memakai orang untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa adalah mereka yang punya karakter baik. Mereka orang yang beretika, tahu sopan santun. Amin. Haleluya. Yang pertama, Tuhan memilih orang yang akan Tuhan pakai. Dan mereka yang terpilih itu biasanya tidak banyak, hanya sedikit. Mereka yang dipilih Tuhan untuk satu pekerjaan yang mulia adalah mereka yang punya karakter baik. Mereka beretika. Mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Setelah Tuhan memilih 300 orang bersama dengan Gideon, Tuhan memberi mereka hikmat. Amin. Haleluya. Saudara lihat, cara Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel melawan Midian yang bersekutu dengan Amalek yang jumlahnya sangat banyak itu. Untuk mengalahkan Midian, Tuhan memberi Gideon hikmat. Amin. Haleluya. Midian dan Amalek dikalahkan 300 orang Israel di bawah pimpinan Gideon dengan cara yang unik. Bukan dengan cara head to head duel atau saling berhadapan tembak-menembak. Tidak. Tuhan memberi Gideon hikmat. Amin. Hanya dengan membawa buyung dan sulu, ya, serta sangkakala. Saudara, mereka bisa mengalahkan Midian dan Amalek itu. Tuhan tidak bilang kepada Gideon, bawa granat, bawa bom, bawa rudal, bawa roket. Tidak, saudara. Tuhan hanya menyuruh Gideon untuk memerintahkan 300 orang itu membawa buyung. Di dalam buyung itu ada sulu atau obor dan sangkakala. Tuhan hanya menyuruh Gideon untuk memerintahkan 300 orang itu membawa buyung, obor dan juga sangkakala. Dan mereka diperintahkan untuk mengelilingi perkemahan orang Midian dan Amalek dengan membawa buyung, obor dan sangkakala itu. Amin. Setelah mereka telah mengelilingi perkemahan musuh, mereka harus meniup sangkakala dan memecahkan buyung kosong itu, serta bersama-sama berteriak, berkata, menyerukan, demi Tuhan dan demi Gideon. Amin. Haleluya. Lihat ayat 21. Sementara itu tinggallah mereka sendiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi apa? Kacau balau.
berteriak-teriak dan melarikan diri. Haleluya. Midian dikalahkan bukan dengan pedang, tapi dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar, kalau saudara mau menang melawan musuh-musuh saudara, minta hikmat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saya menangkap di sini ada ketaatan yang dilakukan oleh 300 orang yang bersama-sama dengan Gideon. Haleluya. Logika seorang prajurit, dia akan maju berperang membawa senjata. Tapi Gideon dan 300 orang ini tidak membawa senjata. Yang mereka bawa hanyalah buyung, sulu, dan sangkakala. Artinya mereka betul-betul hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dengan cara taat pada perintah pemimpin mereka, taat pada otoritas tertinggi mereka, yaitu firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Kita yang ingin sekali mengalami mujizat terjadi dalam hidup kita, tapi masih kepala batu, tidak mau hidup dalam ketaatan. Bagaimana saudara mau mengalami mujizat? Bagaimana saudara mau mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara kalau saudara sendiri masih kepala batu, tidak hidup dalam ketaatan? Saudara, hiduplah dalam ketaatan, karena ketaatan itulah Gideon dan 300 orang itu menang dalam peperangan menghadapi Midian dan Amalek. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu yang Tuhan lihat pada kita. Amin. Orang-orang yang taat pada Tuhan, taat pada pemimpin mereka, pasti Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Pasti mujizat terjadi dalam kehidupan mereka yang taat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka taat, saudara lihat, bukan 300 orang itu yang berperang menghadapi Midian dan Amalek itu. Karena ketaatan mereka, Tuhan yang berperang ganti mereka dan memberi kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat, kita akan melihat Tuhan berperang ganti saudara dan saya, dan membawa kita kepada puncak kemenangan. Haleluya. Belajar taat. Yang ketiga, kita belajar, kunci kemenangan adalah ketaatan pada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada pemimpin rohani kita. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana Gideon dan 300 orang yang ada bersama-sama dengan Gideon bisa menang menghadapi musuh yang luar biasa banyaknya, yang tidak terhitung jumlahnya, kata firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gideon dan 300 orang itu menang. Kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang memilih mereka. Dan Tuhan memilih orang-orang yang punya karakter, punya etika baik, dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi musuh-musuh itu dikalahkan oleh orang-orang pilihan Tuhan, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Hanya sedikit, tapi sudah lihat, mereka luar biasa karena mereka punya attitude yang baik. Yang kedua, kita belajar mereka bisa menang dalam peperangan itu karena Tuhan yang memberi mereka hikmat, yang memberikan strategi itu. Bukan Gideon, bukan panglima perang mereka, bukan jenderal, tetapi Tuhan yang memberi hikmat kepada mereka. Amin. Kalau saudara mau menang dalam pertempuran, dalam peperangan hidup saudara, saudara harus minta hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, kunci kemenangan 300 orang itu bersama Gideon adalah ketaatan pada firman. Saudara mau menang dalam setiap pertempuran, pergumulan dalam kehidupan saudara, belajar hidup taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung
dalam nama Tuhan Yesus dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan sejati dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba juga pada kesempatan ini mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ucapan syukur KKR kemarin tanggal 29 Juni. Boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk pihak hotel Infinity, owner Pak Gun, Tuhan bersama keluarganya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kana Group, Tuhan memberkati yang sudah support baik itu sound system dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah menabur, mensupport, mendukung lewat doa, daya dan dana, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami bersyukur semua boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kemuliaan, pujian, hormat kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia audio renungan pagi mengudara Pendeta Samuel Mamuntu, saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya, sehingga ucapan syukur KKR kemarin boleh berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gun dari Hotel Infinity bersama keluarga, Kana Group, dan juga Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport pelayanan ini. Tuhan Yesus membalasnya dengan luar biasa. Terima kasih juga kepada Pendeta Gilbert Lumoindong yang sudah menabur benih firman. Kami semua sangat-sangat diberkati. Haleluya. Semua yang sudah mensupport, biar Tuhan yang balas berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mamuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.